Komunikasi lebih dari sekedar kata-kata. Ini tentang hati dan jiwa. Aku Hasna Haq, dan ini Soul Talk, tempat ngobrol untuk jiwa yang lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Soul Talk, selamat datang di episode terbaru kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini, seperti biasa di hari Jumat, kita akan membahas hubungan antara spiritualitas dan juga kesehatan mental, serta bagaimana komunikasi dengan Allah dan juga sesama bisa membawa menjadi ketenangan jiwa. Pernahkah kalian merasa lebih tenang setelah berdoa, berzikir, atau sekedar bersyukur? Di episode kali ini, kita akan berbicara tentang spiritualitas dan juga komunikasi, kunci harmoni jiwa. Untuk Sobat Soul Talk kali ini, kita kedatangan tamu istimewa, seorang ustadz yang sering membimbing umatnya dalam menemukan ketenangan hati melalui pendekatan spiritual Islam. Mari kita sambut Ustadz Gugun Gunawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Soul Talk, banyak yang dari kita mungkin mengira koneksi spiritual itu hanya tentang ibadah. Tapi sebenarnya apa sih Ustadz yang dimaksud dengan koneksi spiritualitas dalam Islam tersebut? Kalau dalam pandangan Islam, koneksi spiritual itu berkaitan dengan semangat, dengan jiwa, dengan roh, dengan nafsu, dengan hati. Itu. Maka dari koneksi spiritual yang berkaitan dengan jiwa, roh, raga, hati, itu mengatur semua elemen kehidupan kita, bahkan dengan semua itu akan membawa jiwa dan raga kita itu menuju ke arah yang lebih baik lagi. Masya Allah, iya benar sekali Ustadz, saya setuju dengan pendapatnya. Kalau dari pengalaman Ustadz pribadi nih, seberapa besar sih Ustadz peran koneksi spiritualitas dalam kehidupan seseorang tersebut? Ya, sahabat sekalian, spiritualitas itu orang-orang selalu mengidentikan dengan Tuhan, hubungan dia dengan Tuhan. Padahal hakikatnya bukan hanya masalah hubungan dia dengan Tuhan, tapi bisa juga hubungan dia dengan manusia, hubungan dia dengan alam, hubungan dia dengan jiwanya sendiri, gitu ya. Maka dari pertanyaan tadi, seberapa penting, maka saya katakan sangat penting sekali, bahkan harus dinomorsatukan. Kenapa demikian? Karena memperbaiki hubungan, mobil khusus hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam, itu merupakan solusi terbaik di dalam kehidupan. Itu yang pertama yang harus ditekankan. Nah, pada kenyataannya dalam mementingkan spiritualitas itu, yang harus menjadi bahan acuan untuk kita bahwa yang harus dipentingkan itu adalah koneksi spiritualitas terhadap Tuhan. Kenapa demikian? Yang pertama, sesungguhnya setiap jiwa-jiwa yang tenang dan jiwa-jiwa yang tidak tenang, hakikatnya itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya, maka supaya hidup kita lebih tenang, kembalikan semua itu kepada Tuhan. Boleh tidak kita mengembalikan, semisal kita punya masalah atau lain sebagainya, lalu kita curhat sama manusia, contoh ke orang tua, contoh ke teman, boleh. Tapi jangan sampai itu dijadikan acuan pertama. Jadi pengharapan yang lebih itu hanya kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan dinomor duakan, dinomor tigakan, apalagi diterakhirkan. Jadi urutannya Tuhan yang pertama, baru masuk ke fase yang selanjutnya, ke orang tua, ke teman, atau lain sebagainya, seperti itu. Masya Allah, benar sekali ya. Berarti memang rasa ketenangan atau bahkan rasa kegelisahan itu semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Maka apapun yang kita rasakan, kembalilah kepada Tuhan yang pertama, dan yang diutamakan selalu kepada Tuhan. Begitu Iya, Ustadz ya? betul. Baik, ada nggak momen tertentu di mana Ustadz sendiri merasakan bagaimana koneksi spiritualitas itu membantu melewati masa-masa sulit? Tentu jelas ada. Pasti semua manusia
pasti pernah mengalami hal yang serupa. Buntu pikiran, buntu solusi, pasti semua bakal kembali lagi kepada Tuhan. Dulu saya ketika mau berumah tangga itu banyak sekali ujiannya. Mungkin alam tidak mendukung itunya, bahkan keluarga pun sebagian tidak mendukung, hanya orang tua saja yang mendukung. Tetapi yang saya lihat bukan hanya sekedar manusia. Selagi apa yang saya lakukan ini baik niatnya, apalagi pernikahan Allah sangat suka, Nabi sangat suka. Selagi ada Allah, maka saya serahkan semuanya kepada Allah. Boleh jadi mereka beranggapan kayak dulu saya nih masih kuliah tapi udah berani menikah. Takut kuliahnya terbengkalai, takut istrinya gak bisa dikasih makan, seperti itu. Tapi buktinya sekarang, kenapa? Saya punya anak, istri terbiayai, kuliah saya beres, sekarang istri lagi lanjut kuliah, pekerjaan tetap. Itu sejatinya kenapa? Karena pertolongan yang hakiki itu bukan dari manusia. Jadi manusia itu hanya bisa menyangka-nyangka saja, tapi hakikatnya kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, Allah langsung yang turun tangan. Seperti itu pengalaman pribadi sih dia. Masya Allah, benar banget ya Ustadz ya. Apapun masalahnya kita kembalikan kepada Allah, maka biarkan Allah yang mengatur semua jalannya. Iya betul, harus seperti itu. Benar banget sih Ustadz, karena memang banyak orang yang kadang suka bingung sendiri, jadi malah hilang arah gitu Ustadz. Jadi kebanyakan orang tuh sekarang kayak ketimpa masalah jadi malah beloknya kemana-mana, kurang kuat ini imannya gini Ustadz ya. Makanya harus dikembalikan sepenuhnya sama Tuhan. Iya, itu sebenarnya aturannya memang sudah baku, apapun harus dikembalikan kepada Allah. Tapi kenyataannya banyak orang tuh yang belum bisa melakukan hal itu. Itu kira-kira kenapa ya Ustadz ya? Ya begitulah manusia. Jadi di dalam diri manusia itu ada 3 sifat. Itu ada sifat hewani, ada sifat iblis, ada sifat malaikat. Kita tahu kan hewani itu hanya tidur, makan, berkelahi, kawin. Kita tahu iblis itu kan selalu mengubar kebencian, mengumbar amarah, selalu menggoda manusia untuk diajak kepada kejelekan. Terus ada sifat malaikat yang selalu patuh terhadap aturan Tuhan. Baik buruk itu dari Allah, susah senang itu dari Allah. Maka 3 karakter sifat yang ada di dalam diri kita, mau yang mana yang kita pilih? Apakah hanya tidur saja, hanya makan saja, hanya kawin saja, hanya berbohong saja, hanya menebar kebencian saja? Berarti tak umpamanya kita seperti iblis dan hewan. Sedangkan kita itu tidak ingin seperti itu. Maka jadilah hamba yang patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Maka sifat malaikat yang ada di dalam diri kita. Kata Allah kan kun fayakun. Di setiap apa yang Allah takdirkan, yang Allah nyatakan, itu pasti akan terjadi. Nah, kita harus meyakini semua itu. Di antaranya seperti itu. Benar banget Ustaz. Jadi memang semuanya balik lagi ke manusia tersebut, mau milih baik apa enggaknya gitu ya Ustaz ya. Benar. Karena kan kita punya akal. Karena kita punya akal itu. Yang bisa membedakan mana hak, mana batil, mana salah, mana benar. Betul sekali. Ya tinggal manusianya mau berpikir apa enggak gitu ya Ustadz ya. Benar. Maka pedomannya itu diantaranya kalau dalam perspektif Islam Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa orang yang memegang kedua perkara ini, insya Allah jalannya itu akan lurus. Masya Allah, benar sekali. Banyak dalam kajian psikologi, spiritualitas sering dikaitkan dengan ketenangan jiwa nih Ustadz. Nah kalau dalam Islam sendiri konsep itu tuh bagaimana sih Ustadz? Bisa dijelaskan tidak? Ya. Kalau dalam perspektif Islam, cara menenangkan jiwa itu kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi jiwa kita bisa tenang, jiwa kita bisa adem ayem, itu bukan dengan jabatan, itu bukan dengan harta, bukan dengan manusia. Bolehlah kita tenang dengan manusia, tenang dengan pasangan, tapi sifatnya terbatas, sifatnya itu sementara.
Tapi ketika koneksi kita langsung dengan Tuhan, maka ketenangan itu hakiki abadi selama-lamanya. Kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, ketika kalian semua berzikir mengingat Allah, maka ketenangan yang nyata itu akan hadir di dalam jiwa kalian semua. Masya Allah, benar Ustadz ya. Apapun kalau saya diserahkan kepada Tuhan, pasti semuanya akan ada jalannya. Dalilnya sudah sangat jelas ya Ustadz. Jadi bisa dibilang bahwa sholat, zikir, dan juga doa itu bentuk terapi spiritualitas. Betul. Bahkan kan tadi disinggung, yang memberi ketenangan itu bukan manusia, bukan harta, bukan jabatan. Itu Allah juga tegaskan tuh di dalam Al-Quran, surah Al-Fat kalau tidak salah. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Kata Allah, huwallah, dia Allah yang memberikan ketenangan. Jadi yang memberikan ketenangan hidup kita ternyata hakikatnya bukan harta kita, bukan kedudukan, tapi Allah yang memberikan ketenangan. Itu banyaklah ayat-ayatnya. Jadi sebenarnya ketenangan itu sebenarnya mahal Ustadz ya. Mahal banget itu, tidak semua orang dapat gitu. Tidak semua orang bisa dapat. Bahkan harus diikhtiarkan ketenangan itu. Oh gitu Ustadz ya. Harus diikhtiarkan. Apalagi yang namanya hidayah, itu harus kita minta terus sama Tuhan kita. Hidayah itu kan petunjuk. Boleh jadi kita sedang dalam kesusahan, hilang arah, hilang tujuan. Itu tidak sekonyong-konyong hidayah bisa langsung datang menghampiri kita. Tapi hidayah tersebut harus kita minta petunjuk supaya menjadi orang benar, bisa minta petunjuk supaya diarahkan ke jalan yang lebih lurus. Oke, baik Ustadz, benar banget ya. Nah kalau misalnya begitu Ustadz, apakah ada contoh nyata Ustadz dari orang-orang yang mengalami perubahan mental setelah memperbaiki koneksi spiritualitasnya? Mungkin orang tersebut itu dulunya kehilangan arah, sampai mungkin ada risiko-risiko kena kesehatan mentalnya gitu kan, seperti depresi atau dan lain sebagainya. Apakah ada orang yang telah mengalami itu lalu dia kembali ke jalan yang benar untuk memperbaiki koneksi spiritualitasnya dan sekarang dia menjadi orang yang damai, tentram kayak gitu? Kayak seperti apa Ustadz contohnya? Sebenarnya kalau membicarakan orang lain jelas berbeda, tapi ini memang membicarakan diri sendiri saya aja lah gitu ya. Kenapa? Karena pasti semua orang itu punya masa kelamnya masing-masing, punya masa hitamnya masing-masing gitu ya. Apalagi masa SMA, masa perkuliahan gitu ya. Kenapa? Karena di umur-umur segitu tuh mereka lagi mencari jati diri. Bahkan mungkin sekarang juga masih mencari jati diri. Nah saya pribadi dulu ketika masa SMA itu hakikatnya belum menemukan jati diri. Siapa saya dan mau kemana saya itu gitu ya. Masuk ke kuliah belum menemukan jati diri juga. Mau kemana saya, dari mana saya, seperti itu ya. Maka dengan proses yang sedemikian rumit, karena kan proses memperbaiki diri itu bukan hanya dengan mengingat Allah saja, bukan hanya dengan mengingat Tuhan saja, tapi mengingat kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan sama kita. Itu diantaranya. Contoh seperti kayak Tuhan itu selalu memberikan ujian sama kita, tapi di balik ujian kita sabar menghadapinya, tiba-tiba ada sebuah surprise yang sangat besar yang sudah Allah sediakan sama kita. Contoh kecilnya nih. Dulu ketika saya kuliah, kadang bingung, biaya kuliah yang mahal saya dapat dari mana gitu ya. Sedangkan penghasilan pun dikatakanlah belum ada, belum stabil gitu kan. Untuk makan juga udah alhamdulillah itu. Tapi karena ini saya yakin jalan dari Tuhan, saya berjalan berada di koridor Tuhan, saya nikmati semuanya itu. Oh ternyata tiba-tiba Tuhan yang langsung kasih solusi kepada saya. Dapat beasiswa, contoh beasiswa dari Baznas tuh. Itu beasiswanya tuh boleh dikatakan per semester lah. Saya dibicarain aja beasiswa itu cair 8 juta, lalu cair lagi 5 juta,
Ternyata di balik semua itu saya dapat beasiswa juga dari kampus, potongan biaya 50%. Itu bentuk kebaikan dari Tuhan. Ternyata dari semua itu yang awalnya kita merasa semua itu beban, tapi karena yakin ini teh dari Tuhan, solusinya juga dari Tuhan, dijalani penuh dengan keikhlasan, akhirnya ketenangan dalam menghadapi setiap masalah itu kita anggap semua itu hanyalah ujian yang sifatnya sementara. Maka dari sana itu timbul rasa tawakal, di menyerahkan semua urusan tuh ya gimana Tuhan saja, kayak gitu. Benar. Nah dari sana itu sampai sekarang itunya solusi yang selalu saya hadirkan dalam hidup. Kalau misalkan ada masalah, ya udah pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai seolah-olah kita mampu dengan tenaga kita, mampu dengan pikiran kita. Oke lah, mungkin mampu gitunya, tapi kan sifat kita terbatas, otak kita terbatas, tenaga kita terbatas, tapi kekuatan dari Tuhan itu tidak terbatas sama sekali. Di samping memasrahkan semua urusan pada Tuhan, kita ikhtiar juga, tapi ikhtiar dalam bentuk yang wajar. Jangan sampai menggantungkan semua harapan itu terhadap tenaga kita, karena terbatasnya kita. Jadi memang kayak mulai lagi dari awal buat ya Ustadz ya. Yang tadi juga ketenangan dari Tuhan, kegelisahan juga dari Tuhan. Jadi semua setiap ada masalah juga serahkan aja semuanya kepada Tuhan. Dan tapi jangan lupa, jangan semua diserahin juga, kita tetap harus usaha ya Ustadz ya. Harus ikhtiar karena sifat manusia gitu kan ya, kita sabi, artinya harus berikhtiar. Kalau kata Allah kan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi Tuhan memberikan ujian kepada manusia itu pasti tidak keluar dari batas kemampuan hambanya. Jadi sesuai dengan kapasitas, artinya Tuhan ini mempercayai kita terhadap masalah ini, yakin kita bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak ada masalah yang melampaui batas kemampuan kita sendiri. Ya, betul. Dan tadi ada poin yang penting juga, kalau misalnya kita memang harus positive thinking terus ya, harus husnuzon, harus positive thinking terus, nggak boleh negative thinking, apalagi sama Tuhan sendiri gitu. Kan kalau kata Allah tuh di dalam hadis qudsi, jadi ana indadoni abdi, jadi aku itu bagaimana prasangka hambaku. Kalau perasaan hambaku jelek, ya Allah juga sesuai dengan perasaan dia. Kalau prasangka dia terhadap Tuhan baik, maka Allah sesuai dengan prasangka dia. Makanya harus terus berprasangka baik sama Tuhan. Berarti itu pentingnya harus positive thinking. Gak boleh negatif thinking, nanti malah jadinya bagi kitanya juga berbahaya juga Ustadz ya. Nah buat Sobat Soul Talk nih yang ingin memperkuat koneksi spiritualitasnya untuk mendapatkan ketenangan jiwa nih Ustadz, apa sih yang mereka bisa lakukan Ustadz? Supaya para pendengar lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan ujian seperti itu ya. Intinya yang pertama harus bisa ridho terhadap ketetapan Tuhan, baik buruknya itu dari Tuhan. Intinya sabar, karena insya Allah di setiap ujian yang Tuhan berikan sama kita, di samping itu juga ada surprise yang sangat indah yang sudah Allah sediakan. Boleh jadi di dunia Allah tidak tampakkan, boleh jadi nanti di akhirat, entah itu surga, entah itu kenikmatan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kita itu mempunyai akal, ya, akal, mempunyai hati, akal untuk membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, terkoneksi dengan hati. Hati ini yang akan mendorong kita, mendorong akal pikiran kita, bahwasanya akal ini harus dibawa ke arah yang lebih baik lagi lewat hati, ya. Karena hati itu kan kalau dalam istilah kerajaan itu sebagai raja, dan anggota badan kita itu sebagai tentaranya. Jadi baik buruknya anggota badan kita, tangan, mata, itu bagaimana hati kita. Kalau misalkan tangan kita buruk, oh berarti hatinya juga seperti itu. Tangan kita buruk, oh berarti hatinya juga seperti itu. Itu diantaranya.
Benar, berarti memang harus mengelola hati, mengelola kesabaran juga penting. Intinya sih lebih ke ini mungkin ya Ustaz, lebih ke mengelola emosi diri sendiri Ustaz ya. Pasti emosi. Emosional juga gitu. Kalau dalam perspektif Islam itu disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah. Kan kita semua itu punya nafsu ya. Jadi manusia Allah Tuhan ciptakan itu punya akal sama punya nafsu. Nafsu ini yang harus kita kendalikan. Nafsu ini kan berbeda-beda, ada nafsu amarah. Nah, identik di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan nafsu amarah. Nah, nafsu amarah ini adalah merupakan nafsu yang selalu menjurung manusia untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu, yang tidak diridhoi sama Tuhan seperti itu. Maka nafsu ini tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan. Benar, itu pentingnya mengelola emosi itu, karena semuanya itu bisa dikendalikan asal kita juga mau gitu. Kalau bisa kita nggak mau buat mengelolanya juga susah juga Ustadz ya. Intinya gini, kalau misalkan kita ingin bisa mengatur nafsu kita, jangan sampai sedikit-sedikit apa yang nafsu inginkan kita ikuti. Biasanya kalau kita ikuti, ini mah ada sedikit, kita ikuti, ini mah ada kecil, kita ikuti, lama-lama akan besar. Efeknya nafsu yang akan mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan nafsu. Masya Allah, bener banget nih, harus bisa mengendalikan nafsu. Bener banget nih, tipsnya sangat bermanfaat Ustadz. Nah Sobat Soul Talk, dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa spiritualitas dalam Islam bukan hanya soal ritual, bukan soal hanya sholat atau zikir dan lain sebagainya Ustadz ya, tapi lebih kepada bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan. Betul Ustadz ya? Ya. Terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya yang luar biasa hari ini. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir untuk Sobat Soul Talk Ustadz? Sahabat sekalian, pesan terakhir dari saya adalah bahwa kita mempunyai akal, mempunyai hati, mempunyai anggota badan yang kelak semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan umur kita yang Tuhan berikan. Jadilah manusia yang baik terhadap sesama, baik terhadap lingkungan. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita bantu. Insya Allah itu akan menjadi sebuah ladang kebaikan yang kelak akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan kita semua. Jadi selalu berbuat baik. Masya Allah, pesannya sangat menyentuh ya, harus berbuat baik. Terus berbuat baik, jangan pernah bosan, karena memang semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti Ustadz ya. Baik Sobat Soul Talk, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan juga menjaga kesehatan mental dengan cara yang benar. Terima kasih banyak Ustadz Gugun, dan terima kasih untuk Sobat Soul Talk yang sudah mendengarkan. Jangan lupa setiap hari Jumat kita akan membahas topik spiritualitas dan juga kesehatan mental. Saya Hasna Haq, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.